Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Rahim, NIM M311701 dari Prodi D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi UNS angkatan 2017. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Olimpiade Online berbasis web studi kasus di Yayasan Al-Firdaus. Langsung saja kita ke video demonya. Lanjut. Oke, sekarang kita sudah di halaman awal atau front end dari aplikasi tugas akhir saya. Nah, fungsi dari front end ini yaitu untuk menampilkan informasi mengenai Olimpiade yang akan dilaksanakan di Al-Firdaus Surakarta ini. Begitu. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke login ya. Langsung login sebagai admin. Di sini kita login sebagai admin. Nah, kita sudah masuk ke halaman dashboard admin. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dashboard admin ini. Ada beberapa menu ya. Pertama ada Olimpiade ini, ada beberapa menu. Nah, di Olimpiade ini itu berfungsi untuk mengelola pelaksanaan Olimpiadenya, baik itu dari tanggal, jadwalnya ya, seperti itu. Kemudian ada juga manajemen dari bank soalnya. Itu dari menu Olimpiade. Kemudian ada menu member. Nah, di menu member ini ada dua menu ya, daftar member dan peserta Olimpiade. Di daftar member itu untuk mengelola peserta atau user yang sudah terregistrasi ke sistem ini. Kemudian untuk peserta Olimpiade itu untuk mengelola peserta di tiap Olimpiadenya. Itu untuk menu member. Kemudian di menu rekapan ya, di menu rekapan itu ada hasil ujian sama analisis. Di menu hasil ujian ini menampilkan seluruh rekapan hasil ujian yang sudah dilaksanakan oleh peserta. Kemudian untuk dianalisis itu merupakan menu untuk menampilkan analisis dari tiap Olimpiadenya, baik itu hasilnya, rata-ratanya, banyak soal yang salah itu nomor berapa, seperti itu. Itu untuk menu dashboard admin. Oke, selanjutnya kita ke menu Olimpiade ya. Oke, kita akan mereview dari mata pelajaran dulu nih. Yang pertama ini di mata pelajaran ini untuk tampilan dashboard atau tampilan indeks dari halaman mata pelajaran ini. Di sini ada bisa tambah, ada edit, ada hapus juga. Untuk form tambahnya ya seperti biasa mata pelajaran dan singkatannya. Oke, itu untuk mata pelajaran. Kemudian kita lanjut ke bank soal. Nah, ini untuk tampilan awal dari bank soal. Kita bisa memfilter untuk tampilan awalnya. Semisal kita memilih matematika untuk mata pelajaran dan jenjangnya ada kita SMA, dan kita cari. Nah, ini untuk tampilannya kita bisa ada detail, ada edit, ada hapus, dan juga ada tambah. Kita contohkan di detail ya. Nah, ini untuk detailnya. Di detail ini juga kita ada menu edit kunci jawaban ini. Saat kita melakukan kunci jawaban, kita bisa lihat detail ini di menu edit kunci jawaban. Oke, sekarang kita coba menambahkan soal. Nah, ini untuk tampilan halaman formnya. Di sini ada beberapa form ya, ada uraian, ada tambah gambar, ada opsi, poin soal, mata pelajaran, dan jenjangnya. Oke, langsung saja kita tambahkan soal. Semisal hasil dari 9 ditambah 1 itu berapa. Nah, ini untuk uraiannya. Kemudian ditambah gambar ini kita bisa menambahkan gambar untuk soal ini. Kemudian jika kita mau menambahkan opsi, kita klik plus sini tambah opsi. Nah, di sini tambah opsi itu maksimal ada 5 ya, 5 opsi. Nah, jika melebihi nanti akan maksimal 5 opsi, ini akan muncul alert itu maksimal. Kemudian kita di sini juga ada browse gambar ini untuk tambah di bagian opsinya. Oke, kita isikan semisal 3, 5, 7, 10, dan 9 ya. Dan untuk poin soal misal kita set itu 15 untuk poin soal ini. Kemudian untuk mata pelajaran kita pilih matematika. Kemudian untuk jenjang kita pilih SMA. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita lanjut, simpan.
Nah, setelah simpan ini muncul form untuk kunci jawaban dari soal yang kita buat tadi. Jadi tadi kita bikin soal terlebih dahulu, kemudian kita set untuk kunci jawabannya. Misal ini kunci jawabannya itu 10 ya. Oke, kemudian kita simpan. Nah, sukses. Oke, itu untuk bank soal. Dan kita lanjut untuk ke menu olimpiadenya. Nah, ini untuk di tampilan di menu olimpiade. Nah, di olimpiade ini kita bisa memanajemen mengenai olimpiadenya, baik itu dari pelaksanaan, nama, jenjang, dari soal yang akan kita masukkan ke olimpiadenya, peserta, dan lain-lain. Kemudian ini saya contohkan detail terlebih dahulu. Nah, di sini ada detailnya, detail dari olimpiade, dan ini ada beberapa menu ya, ada kelola soal dan kelola peserta. Di kelola soal ini kita memilih soal dari bank soal sesuai dengan jenjang dan mata pelajarannya yang akan diinputkan atau akan dijadikan sebagai soal di olimpiade tersebut. Kemudian untuk di menu kelola peserta, kita itu bisa menambahkan peserta secara on-desk apabila ada ya, secara on-desk ke dalam peserta, ke dalam olimpiade tersebut. Itu untuk detailnya seperti ini. Dan kita coba tambah olimpiadenya. Nah, ini untuk tampilan form dari olimpiadenya. Di sini ada beberapa form ya, langsung aja kita tambah. Semisal olimpiade SMA Matematika Keren 2020. Kemudian kita pilih jenjangnya SMA, mata pelajarannya kita pilih matematika, tanggal pelaksanaan saya pilih hari ini. Dan di sini ada waktu awal dan waktu akhir. Penjelasannya yaitu waktu awal, waktu akhir itu merupakan waktu akses untuk peserta ke olimpiadenya. Misal kita kasih waktu aksesnya jam sekarang ya, 17.00 sampai 23.59. Oke. Dan kita durasi. Nah, di durasi ini merupakan durasi pengerjaan untuk olimpiadenya. Jadi misal peserta sudah klik mulai ujian menampilkan soal, nah itu yang akan ditampilkan itu durasi. Untuk acuan namanya waktu pengerjaan soal. Misal kita kasih durasi itu 45 menit dan hanya tulis 45. Kemudian jumlah soal ini merupakan jumlah soal maksimal yang bisa kita inputkan ke olimpiadenya. Misal kita pilih 10 ya, ada 10 soal. Kemudian ada batas nilai KKM itu berdasarkan seluruh poin yang nanti soal akan diinputkan, itu ada poin-poinnya, itu diinputkan kemudian di jumlah. Kemudian KKM kita misal masukkan 75, berarti KKM-nya itu 75% dari seluruh poin, seperti itu. Nah, kemudian ada harga, kita bisa masukkan harga tuh, kita misal pilih gratis ya, saya pilih gratis, kemudian submit. Oke, kita ini berhasil submit. Nah, setelah submit itu langsung akan dilempar ke detail olimpiadenya. Nah, di sini poinnya 0 ya, karena kita belum memilih soal yang akan dimasukkan ke olimpiade. Oke, langsung saja kita ke kelola soal untuk mengelola soalnya untuk di olimpiadenya. Nah, kemudian kita pilih soal-soalnya ini merupakan data dummy ya, rupanya coba-coba, jadi bukan data real. Kemudian kita pilih soalnya. Nah, nanti kan muncul beberapa soal, ada beberapa soal yang kita pilih. Nah, misal kita memilih lebih dari 10, nanti akan muncul error ini maksimal 10 soal. Oke, setelah itu kita simpan ya. Oke, nah setelah simpan, poin akan terupdate seperti itu. Nah, kemudian ada juga kelola soal, kelola peserta. Di sini misal ada peserta yang ingin mendaftar secara on-desk seperti itu. Jadi kita tambah, kita pilih, misal belum terdaftar, nanti akan ada menu di daftar member ya, kita namakan member terlebih dahulu. Tapi jika si peserta sudah melakukan registrasi, kita tinggal pilih saja siapa yang akan dimasukkan. Misal saya pilih ini Wahid, kita simpan. Nah, berhasil.
nanti di menu ini, di tampilan ini statusnya menjadi on dash seperti itu. Oke, ini sudah tertambah. Nah, itu untuk menu di olimpiadenya. Oke, selanjutnya kita ke menu member, choose. Nah, di sini kita pilih ke daftar member terlebih dahulu ya. Nah, misal tadi ada kasus misal mau daftar on dash tapi belum bikin akun, dan misal kelamaan kalau harus registrasi sendiri ya, admin dari admin itu bisa menambahkan langsung melalui menu daftar member ini, dan juga bisa klik detail, ada edit data juga. Nah, ini untuk tampilan formnya daftar tambah member ya, saya akan skip saja. Kemudian untuk peserta olimpiade sebenarnya sama kayak menu di olimpiade tadi yang kelola peserta ya. Nah, ini juga sama, kelola peserta. Di sini akan menampilkan daftar seluruh peserta dari tiap olimpiadenya. Dan juga ada bisa detailnya. Misal kita pilih detail. Nah, ini untuk penampilan detail dari peserta tiap olimpiadenya. Jadi juga bisa melihat status pembayarannya. Seperti itu. Dan juga admin bisa memverifikasi status pembayaran jika olimpiade itu berbayar, seperti itu. Itu untuk di membernya. Oke, selanjutnya kita ke menu rekapan. Di rekapan ini ada beberapa menu, ada dua menu, ada hasil ujian dan ada analisis. Di hasil ujian ini itu menampilkan hasil seluruh peserta di semua olimpiade yang terdaftar. Jadi ini ada data-datanya ya, ada nilai, ada hasil. Dan jika peserta belum ujian, ini berarti pesertanya itu belum melakukan ujian. Kita coba detailnya. Nah, ini untuk detailnya ya, seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengunduh seluruh daftar ini ke dalam PDF atau Excel. Juga kita bisa memilih filter olimpiade yang akan ditampilkan itu apa. Hanya salah satu saja juga bisa, nggak seluruhan, tidak seluruhan. Misal kita pilih ini ya, kemudian kita cari, nah nanti yang muncul ya peserta dari olimpiade tersebut yang kita filter. Kemudian kita ke menu analisis. Oke, ini merupakan tampilan awal dari analisis. Nah, di sini itu menampilkan analisis di tiap olimpiadenya. Ini juga kita bisa detail untuk olimpiadenya. Misalnya kita pilih ini. Nah, di sini tuh menampilkan ada nama olimpiadenya, ada jumlah peserta, dan nilai tertinggi, dan rata-rata nilai, dan juga menampilkan soal salah terbanyak yang dikerjakan oleh peserta. Nah, misalnya ini ada ID soal 62, jumlahnya 2. Jadi ini maksudnya di soal 62 ya ada 2 peserta yang salah mengerjakannya. Dan juga melalui histori ujian. Nah, di histori ujian ini menampilkan histori pengerjaan olimpiade di peserta di salah satu pesertanya. Kita contoh, kemudian kita cari. Nah, nanti ini muncul ya, ada nilainya, ada data-data pesertanya, kemudian ada jawaban yang benar, juga misalnya jawaban yang salah itu akan ditampilkan jawaban yang benarnya itu apa. Ya, seperti itu untuk di menu rekapan dan analisis. Oke, itu untuk beberapa menu atau fitur yang ada di bagian admin. Selanjutnya kita ke bagian dari peserta atau user. Gaskan. Oke, kita telah sampai di halaman login. Kemudian kita login sebagai user ya. Oke, kita login. Nah, ini untuk tampilan dashboard dari user, ada beberapa menu. Yang pertama ada olimpiade, ada dan juga riwayat. Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Oke, di bagian olimpiade ini merupakan di olimpiade ini untuk menampilkan daftar olimpiade yang bisa didaftar oleh user. Di sini disesuaikan berdasarkan jenjangnya. Dan juga di olimpiade terdaftar ini merupakan daftar olimpiade yang sudah user melakukan daftar. Jadi user daftar olimpiade, kemudian datanya masuk ke olimpiade terdaftar, seperti itu. Dan di riwayat itu menampilkan riwayat olimpiade yang telah dilakukan atau yang telah dijalani oleh user selama di sistem ini ya. Dan juga selain itu dalam bentuk grafik juga ada riwayatnya. Selain dua menu itu,
ada satu lagi, yaitu di pengaturan ada profile. Di profile ini user bisa mengatur profilnya, misal ada nama, ISN, dan data diri lah, seperti itu untuk di bagian user. Langsung saja kita coba ke menu profile ya, kaskan. Oke, kita sudah di halaman profile. Nah ini di halaman profile ini ada review dulu nih, nama-nama, ada ISN, jenjang, asal sekolah, username, email, dan lain-lain. Nah, misalnya kita mau mengganti, kita tinggal ke menu tab pengaturan profil ini. Nah, sini ada ganti, ada foto juga, dan selain itu juga kita bisa ganti password ya. Misalnya kita mau ganti nih, kita bisa ganti seperti itu. Itu untuk di menu profil user. Oke, selanjutnya kita ke Olimpiade. Nah, di Olimpiade ini menampilkan daftar Olimpiade yang bisa daftar oleh user. Misalnya kita bisa memilih detail, dan juga di sampingnya ada daftar sekarang. Kita bisa detail terlebih dahulu atau langsung daftar juga bisa, atau melalui detail juga bisa. Di sini menampilkan detail dulu dari Olimpiadanya, di review dulu, kemudian semisal mau mendaftar, kita tinggal klik daftar. Nah, kemudian akan muncul alert konfirmasi. Jika yes, lanjut, kemudian klik yes. Oke, sukses daftar ya. Nah, setelah itu langsung diarahkan ke menu Olimpiade terdaftar. Nah, di sini ada daftar Olimpiade yang sudah terdaftar oleh user ya. Nah, tombol ini akan aktif jika waktunya sudah sesuai. Contoh nih, di Olimpiade atas itu waktu sudah terlewati. Kita lihat tanggal pelaksanaan bulan Agustus kemarin nih, jadi sudah terlewat. Jadi Olimpiade tidak bisa dikerjakan oleh user. Nah, semisal yang di bawahnya kan sudah sesuai dengan waktu sekarang, jadi bisa melakukan ujian. Selain itu, semisal mau melakukan ujian bisa melalui sini atau klik detail terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kemudian ini review dari biodata diri dan juga Olimpiadenya. Nah, misal kita mau Olimpiade langsung ya, klik ujian nih. Nah, dan ada alert lagi, dan jika yakin tuh lanjut yes, tekan yes. Oke, nah ini tampilan awal dari soal ya, untuk pengerjaan soal ya. Di sini ada waktunya, di sisa waktu, dan ini ada menu nomor soalnya ya. Kita bisa klik. Nah, di sini kalau kita sudah mengklikkan soalnya, nanti di nomornya akan berubah menjadi abu-abu. Oke, nah kemudian jika kita mau ragu-ragu, kita bisa klik ragu-ragu nih di pojok sini. Nah, kemudian nomor soal akan berubah menjadi kuning ke orange gitu ya, kuning. Kemudian semisal menjawab, nah nanti warna dari nomor soal itu berubah menjadi hijau. Oke, semisal saya akan menyelesaikan soal terlebih dahulu. Oke, saya ini random ya. Nah, oke, kalau terasa sudah yakin nih, kemudian ada tambahan lagi, semisal waktu sudah 0,0000 atau waktu selesai, nanti otomatis akan tersubmit oleh sistem. Jadi apapun hasilnya ya langsung submit. Dan semisal sudah finish, sudah selesai, yakin nih, kita klik finish. Nah, kemudian akan muncul alert terlebih dahulu, dan setelah itu klik yes ini kalau sudah yakin ya. Kalau belum yakin, klik cancel aja. Kalau sudah yes, nah akan diarahkan ke hasilnya nih. Oke, di sini akan menampilkan nomor pesertanya berapa, ada nilainya berapa, dan ada KKM-nya. Seperti itu. Itu untuk pelaksanaan pekerjaan soalnya seperti itu. Oke, setelah itu kalau mau kembali ke menu dashboard user ya, kita tinggal pilih menu tombol ini lewat Olimpiade ya. Kemudian kita kembali.
langsung diarahkan ke menu riwayat. Nih, berita. Oke, lanjut ke review Olimpiade, riwayat Olimpiade ya. Nah, di sini akan menampilkan seluruh riwayat Olimpiade yang pernah dijalani oleh peserta atau user. Nah, di sini ada nilai, ada hasilnya lolos atau tidak, kemudian kita pilih detail juga ya. Nah, ini semisal yang lolos nanti akan ada print bukti lolos ini. Jadi, nah, kita klik. Nah, ini sebagai bukti kalau kita lolos di Olimpiadanya yang akan digunakan untuk ke babak selanjutnya. Kemudian semisal kita tidak lolos nih ya, nah nanti tidak muncul tombol itu seperti itu. Kemudian kita coba ke grafik. Nah, ini menampilkan grafik nilai dari seluruh Olimpiade yang telah dijalani ya. Ini ada grafiknya. Kemudian kita juga bisa memfilter sesuai mapel atau Olimpiadenya, misal ya matematika nih, cari. Nah, ini akan muncul filternya ya, seperti itu untuk di riwayat ya. Itu tadi merupakan demonstrasi dari tugas akhir saya ya. Kemudian jika ada pertanyaan nih, langsung saja dituliskan di kolom komentar. Oke, mungkin segitu dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di lain waktu ya. Bye bye, ciao.